Haleluya, shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya, saya percaya di minggu terakhir di tahun 2020 ini, kita mau datang dengan ucapan syukur kita, amin. Sukacita Natal juga masih tetap ada dalam setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saja kita boleh bangkit berdiri bersama dulu. Boleh dulu katakan kiri kanannya, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang mau tetap bersukacita walaupun di tengah pandemi sampai kita mengakhiri tahun ini, tetapi penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Hari-hari yang kami lalui, bulan, bahkan kami akan melewati tahun 2020 ini, yang kami tahu penyertaan Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Tak pernah Allah tinggalkan setiap kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Jika kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Kami mau tutup tahun ini dengan ucapan syukur kami. Buat Allah penyembuh kami, Allah pemulih kami, Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan apa kami balas selain kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau buka kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau tutup tahun ini dengan ucapan syukur kami. Sebab Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah Immanuel yang menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu kita tutup tahun ini dengan ucapan syukur kita pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Mari bersyukur buat keluargamu. Bersyukur buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Bersyukur buat penyertaannya, pertolongan dan berkat Tuhan yang berikan bagi setiap engkau. Bersyukur buat pekerjaanmu. Bersyukur buat anak-anakmu. Mari angkat suaramu. Mari bersyukur. Mari naikkan syukurmu. Bahwasanya untuk selamanya segala kasih setia-Mu. Tak ada kata yang kami dapat berikan selain kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ora bakara la baya syandara na. Mari mulai buka suaramu. Lebih lagi sembah Tuhan. Hirala bata karala bara bata karala baya syandara la. Kehadiran-Mu yang kami rindukan Tuhan.
Kami buka suara kami menyembah Engkau pagi ini. Oh Jesus, kami bersyukur, kami memuji-Mu, oh haleluya, Bagi-Mu-lah pujian, Bagi-Mu-lah hormat, Bagi-Mu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari jemaat Tuhan katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi kami.
Mari bersama katakan, Yesus kau ku akui. Kau terang bagi saat gelap, Kau pintu bagi setiap. Dengan mengangkat tanganmu katakan, akui, Yesus kau. Ini pengakuan kami. Terima kasih Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Lebih lagi katakan, Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan, ku akui Kau Tuhan. Ya, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamat. Kau pintu. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kau. Katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pagi ini kami akui Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Satu-satunya penolong kami, Allah yang menyertai kami, Raja damai, Yesus. Yesus. Ora batakara la bayesha la barala la barala. Satu-satunya penyembuh kami.
kedua tanganmu. Mari buka kedua tanganmu, lebih lagi sembah Tuhan. Angkat suaramu lebih lagi. Ora batakara la la bara la la bara la la bara. Shandara na na mara na na mara na 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 mara na na na. Kami mau mengakui Engkau satu-satunya Tuhan di hidup kami. Shandara na na mara na na mara na bara la la bara la la bara. Shandara na 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 bara la la bara la la bara la la bara la la. Hira da 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 da. Ora la bara la 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 la bara. Shandara na na bara la la bara la la bara la la bara. Terus sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang taruh tenggota, katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Mari sembah dan puji Dia,
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup Tuhan. Saat kami ada ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu ya. Dan Tuhan, hati kami hidup kami sebagai sembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Jadilah kami Tuhan bejana-Mu Tuhan. Jadi kami menjadi saksi-Mu ya Allah, untuk menyatakan kabar baik bagi setiap orang. Sampai lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat Tuhan, buat dari tempat ini kami bersepakat Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi kota kami Tarutung. Lawatan dan pemulihan-Mu terjadi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan atas kota kami Tarutung Tapanuli Utara. Curahkan berkat-berkat yang terbaik Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kota di mana kami tinggal Tuhan, Engkau akan curahkan madu dan susunya ya Tuhan Yesus. Sehingga umat-Mu Tuhan yang tinggal di atas kota ini mendapatkan sentosa-Mu, mendapatkan sejahtera-Mu. Bahkan kami makmur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Kami menopang hamba-Mu di dalam doa kami. Kuatkan hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk memimpin bangsa kami ini ya Bapak. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu untuk membawa bangsa kami ya Tuhan Yesus menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita Natal itu juga mengalir di setiap hati umat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan penuh dengan damai, penuh dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang terang, anak-anak damai Tuhan di tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau beria-ria di hadapan-Mu, bersukacita, sebab sukacita kami, sukacita daripada-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan kami. Mari yang bersiap bersukacita bersama saya katakan amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hari ini. Haleluya. Berapa orang yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu. Yang baru pertama kali boleh diangkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Saya percaya ada yang baru tapi mungkin malu. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Tarutung Kota. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu keluarga dalam kerajaan Allah yang tetap setia memuji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama tepuk tangan yuk. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dua tangan yuk. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Tunjuk atas. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siap. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Let's sing. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Let's sing glory, glory hallelujah. Glory, glory, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sing glory hallelujah. Glory hallelujah.
namanya ada keselamatan kekal. Sebab nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Yesus jalan. Berapa orang yang mau menari buat Tuhan pagi hari ini? Yang bersuka cita katakan, dulu saya youth, waktu anak muda saya diajarkan gerakannya. Kata, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang siap. Kita coba, yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan, siap. Sekali lagi, sing Yesus. Yesus jalan. Tunjuk, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang percaya sing, go. Sambil bertepuk tangan, yuk. Yuk. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam siapa Bapak Ibu? Boleh katakan Yesus 3 kali, siap? Yesus. Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Serahkan Yesus. Coba buka maskernya. Katakan, di dalam Yesus ada keselamatan. Setuju, amin? Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Boleh katakan glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tunjuk ke atas, katakan, di dalam namanya. Tunjuk kepada Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kekal. Yang bersuka cita tepuk tangannya, sorak-soranya. Sorakan, yes. Sebelum duduk katakan, kamu luar biasa hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu semua dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacitamu. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami.
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, aman walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sejak kita bangkit berdiri sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu rasakan keindahan arti kehadiran. Jemaat Tuhan katakan, penyertaan-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin tetap selalu bersama di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan hari ini bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini, karena kerinduan kami untuk bersama dengan Tuhan akan membawa kami kepada sukacita yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan hamba-Mu yang hari ini Tuhan Engkau pakai untuk menjadi sarana, biarlah berkat-berkat Allah boleh mengalir melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar hamba-Mu boleh sampaikan, dan membawa sukacita bagi setiap kami yang boleh mendengarkannya. Dan kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya hari ini kita diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, hari ini masih dalam suasana Natal. Mungkin tidak salah juga kalau saya masih menyapa dari jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bukan kebetulan kita boleh bertemu hari ini. Karena saya tahu setiap apapun yang ada, yang terjadi, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua adalah dalam rancangan Tuhan. Kalau sebenarnya saya ada pelayanan hari ini, itu minggu yang lalu sudah kita sepakati, ada gereja cabang kita di Sipahutar untuk melaksanakan acara penyerahan anak dan baptisan. Dan saya katakan, oke, hari Minggu kita akan laksanakan acara pemberkatan atau acara penyerahan anak dan baptisan. Tapi di hari Sabtu, hari Jumat malam dia sampaikan, Pak, kita tunda dulu lah, karena ternyata belum ada persiapan dari jemaat yang akan menerima penyerahan anak dan baptisan air. Karena sebagian katanya masih ada yang di Medan, anak ini yang akan menerima baptisan air. Lalu saya pikir-pikir, Bapak Saudara, saya sudah buat jadwal pelayanan dan saya sudah minta hamba Tuhan untuk melayani di gereja kita. Biasanya kalau dia melayani saya keluar, dan seringkali dia bilang begini, Amang, kalau Amang di situ jangan saya yang khotbah.
Karena saya nggak pede kalau ada bapak di situ saya khotbah katanya. Udah gitu juga kalau keluar jangan bilang-bilang sama jemaat, nanti saya khotbah nggak ada jemaat yang datang katanya gitu Bapak Saudara. Lalu saya bilang iya nggak apa-apa lah. Lalu saya udah kasih tahu sama dia hari Minggu saya ada pelayanan keluar, tolong Bapak gantikan saya dalam pelayanan Minggu. Dan ternyata batal Bapak Saudara. Saya juga bingung. Jadi semalam ketika kami Natal wilayah, saya berpikir-pikir kemana saya hari Minggu. Kalau saya di gereja, nanti dipikir saya hanya mau menguji hamba Tuhan yang mau menyampaikan firman Tuhan itu. Akhirnya saya berpikir-pikir, udahlah, kalau begitu nanti saya akan coba untuk ke tempat lain. Ada gereja cabang kita juga di Raut Busi. Saya pikir, nanti saya ke sana sajalah, udah lama saya nggak berkunjung ke sana. Tapi tiba-tiba kemarin Pak Gembala sidang di tempat ini bilang, Anggoho Marsugut di Tarutung Kota maju melayani. Loh, kok bisa kebetulan saya cari-cari pelayanan, dan tiba-tiba ada pelayanan Bapak Saudara. Jadi saya yakin dan percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah berkat Tuhan bagi kita. Amin. Karena kita percaya Dia adalah Allah Immanuel. Itu adalah tema Natal kita secara nasional, dan Gereja Betel Indonesia juga membuat tema Natal ini menjadi tema Natal bersama, yaitu Allah Immanuel. Tadi dalam ibadah pertama, dalam kata Immanuel itu adalah Allah menyertai. Saya katakan dalam kamus bahasa Indonesia yang saya cari, kata menyertai itu yang pertama artinya mengiringi, yang kedua artinya itu mendampingi, yang ketiga artinya itu ikut serta, dan yang keempat ikut ambil bagian. Jadi ada 4 pengertian dalam menyertai dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kata menyertai itu bukan hanya sekedar mengiringi, tadi saya sudah sampaikan, bukan hanya sekedar mendampingi, bukan juga sekedar hanya ikut serta, tetapi juga ikut ambil bagian. Berarti Dia ada di dalam kita. Dan firman Tuhan berkata kalau kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka apa saja yang kita akan minta, Tuhan akan sediakan bagi kita. Itulah yang disebut dengan menyertai. Dan itulah pengertian dari Immanuel. Hari ini kita baca dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Saya mau ajak kita untuk sama-sama mengucapkannya karena satu ayat saja supaya sama-sama kita diberkati. Ya, di slide mungkin sudah ada. 2, 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Ya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Tadi sudah saya sampaikan pengertian kata menyertai. Jadi kalau Dia adalah Allah yang menyertai, bukan hanya sekedar mengiringi, bukan hanya sekedar mendampingi, bukan hanya sekedar ikut serta, tetapi yang lebih daripada itu ikut ambil bagian dalam apapun yang kita sedang rasakan. Dia ada, Dia adalah Allah Immanuel. Lalu kalau Dia adalah Allah yang ikut serta dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bentuk penyertaan seperti apa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita alami, yang bisa kita lihat, dan yang bisa kita menangkan dalam kehidupan kita, bahwa bukti Dia adalah Allah Immanuel. Saya mau ajak kita kepada satu kisah dari firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan karena cukup agak panjang. Ya, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
dari pembacaan ayat firman Tuhan tadi dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 24 sampai 29, ada 3 hal yang saya dapatkan dari kata menyertai. Yang pertama itu adalah bahwa ternyata penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh yang namanya jarak. Yang kedua, penyertaan Tuhan yang saya dapat ambil dalam cerita ini adalah bahwa penyertaan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan yang ketiga, bahwa penyertaan Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh situasi alam dan kondisi. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-24 dia berkata begini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat Alkitab ini mencatat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia perintahkan murid-muridnya berangkatlah lebih dulu. Aku akan menyusul. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya juga nggak bertanya kepada dia, kalau engkau nanti menyusul naik apa? Ini kan kita sedang ada di atas air, kita ada di atas sungai yang tidak bisa dijalani dengan hanya berjalan kaki, harus ada perahu. Tetapi murid-muridnya dengan keyakinan yang mungkin pada waktu bersama dengan Yesus itu berapi-api. Wah, tanpa Yesus kita tidak akan ada apa-apanya, tetapi dengan Yesus kita akan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi ketika mereka mulai jauh dari Tuhan, ketika mereka sudah beberapa mil dari Tuhan, lalu tiba-tiba angin sakal mulai menggoyang mereka, gelombang dari air itu mulai menggoyang mereka. Mereka mulai ketakutan, mereka mulai berpikir, mana Yesus yang dikatakan adalah Allah Immanuel? Bagaimana dia bisa menolong kita? Kita sudah beberapa mil jauhnya. Bagaimana dia bisa memberikan pertolongan kepada kita yang ada di atas perahu saja sedang diombang-ambingkan. Tetapi ayat ini mulai berkata kepada kita bahwa sekalipun jauhnya beberapa mil, tetapi perhatian dan kepedulian Yesus tidak pernah terbatas oleh yang namanya jarak. Amin Bapak Saudara. Perhatian dan kepedulian Yesus tidak bisa dibatasi oleh yang namanya jarak. Ayat ini membuktikan mereka sudah beberapa mil, sudah beberapa jauh dari Yesus, tetapi ternyata apa yang dialami oleh murid-muridnya bukan tidak sepengetahuan Yesus, bukan tidak sepengertian Yesus. Yesus tahu apa yang sedang terjadi. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita katakan dia adalah Allah Immanuel, hari ini seberapa berat pun tantangan yang terjadi dalam hidup kita, seberapa jauh pun kita merasa hari ini pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tapi saya mau katakan bagi kita hari ini, dia tetap adalah Allah Immanuel yang selalu memberikan perhatiannya, matanya tetap tertuju untuk apa yang sedang kita alami hari ini. Kita mungkin berpikir Bapak Saudara, apa mungkin Tuhan bisa tolong? Apa mungkin Tuhan bisa bantu? Ini bukan tempat yang layak. Ketika kami ditempatkan di tempat pelayanan kami, tantangan yang pertama apa Bapak Saudara? Kami berpikir bagaimana kami bisa melayani di tempat yang seperti ini. Kami bisa melayani di tempat daerah yang seperti ini. Apa yang kami bisa dapatkan dengan pelayanan? Apa yang bisa kami dapatkan dengan kehidupan di pelayanan yang seperti ini? Semuanya sepertinya jauh Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami berpikir nggak mungkin. Ketika ada beberapa hamba Tuhan yang berkata kepada saya, buka pelayanan Pak Pendeta. Saya bilang buka pelayanan di tempat yang seperti ini. Siapa jemaatnya? Ini daerah ada hubungannya atau ini daerah yang berbatasan dengan hutan. Orang-orang yang ada di daerah kami ini semuanya rata-rata sudah punya jemaat, sudah beribadah di gereja. Lalu kami buka gereja. Kalau di gereja itu hanya saya, istri dan anak-anak saya, jangan nanti orang berkata kepada saya, istrinya pimpin pujian, bapaknya yang khotbah, anaknya yang bikin kolektan, dan kolektannya juga cuma itu-itu doang. Saya nggak mau yang seperti itu, Tuhan, jauh sekali. Dan saya nggak mau untuk buka pelayanan di tempat ini. Tetapi apa yang jadi Bapak Saudara, ternyata sekalipun jauh dari pandangan saya, sekalipun jauh dari perasaan saya, tapi ternyata Tuhan tidak pernah jauh, karena dia berkata dia hanya sejauh doa untuk memberikan kita perhatian yang luar biasa. Dan hari ini kami bisa bangun gereja, hari ini kami punya jemaat yang menurut saya dulu nggak mungkin ada, yang menurut saya dulu kami nggak mungkin bangun gereja,
Yang menurut saya dulu bagaimana mungkin kami bisa melayani di tempat ini. Tetapi segala sesuatu yang dulu saya katakan gak mungkin, ternyata hari ini bisa terjadi. Saya katakan bukan karena saya, karena Tuhan peduli dan perhatian. Karena Tuhan melihat saya hanya melihat kejauhan, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Yang pertama, Allah Immanuel adalah Allah yang menyertai, karena Dia selalu perhatian dan peduli kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa lihat dari ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang kedua, Yesus kita adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, yang tidak pernah dibatasi oleh yang namanya waktu. Murid-murid pada waktu itu mungkin berkata dalam hatinya, ini udah jam 3 pagi, minta tolong kemana? Ini udah jam 3 pagi, mau hubungi siapa? Ini udah jam 3 pagi, kita ada di tengah laut. Mau berteriak juga orang gak dengar, mau berteriak-teriak juga orang gak akan peduli, karena mereka gak tahu kita sedang ada di tengah laut hari ini. Ini jam 3 pagi. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat waktu tidak akan pernah untuk membatasi kasih dan kemurahan Tuhan. Waktu selalu menekan kita, tetapi saya katakan Tuhan selalu memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan cerita, tapi saya dengarkan dan ini kisah nyata. Pada tanggal 23 Desember, saya lupa tahunnya, tapi ini udah lama cerita ini Bapak Saudara. Seorang pendeta datang ke gereja. Ketika dia datang ke gereja, dia terkejut karena dia lihat bahwa plafon dari gereja itu ambruk. Dan dia berpikir Bapak Saudara, ini plafon kok bisa ambruk? Padahal besok tanggal 24 Desember adalah perayaan Natal. Lalu bagaimana nanti jemaat melihat plafon ini ambruk? Dan bagaimana nanti jemaat melihat kotor gereja ini? Lalu pendeta coba hubungi tukang dan tukang bilang nggak mungkin lagi bisa dibenari Pak Pendeta. Karena kalau besok nggak bisa. Tapi kalau mau dibenari ya nggak bisa selesai sampai tanggal 24. Artinya nggak ada waktu untuk pendeta ini untuk membagusi plafon itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk melakukan sesuatu yang ajaib. Dan dia tidak pernah dibatasi oleh yang namanya waktu. Lalu pendeta ini pergi ke pasar. Ketika dia pergi ke pasar, dia lihat di pasar ada satu taplak meja yang sangat besar. Dan dia perhitungkan taplak meja ini bisa menutup plafon yang jebol itu Bapak Saudara. Lalu dia beli taplak meja yang bekas ini. Dia bawa pulang, lalu dia panggil tukang, dia bilang tutupkanlah ini di plafon yang berlobang itu. Walaupun sepertinya agak jelek tapi jangan sampai sangat jelek sekali. Hanya supaya tertutup saja lobangnya. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia pulang dari tempat perbelanjaan itu, dia panggil tukang, lalu dia suruh untuk menutup itu. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia mau pulang Bapak Saudara, dia ketemu dengan seorang wanita. Dan seorang wanita ini sudah kemalaman, nggak ada lagi jalan dia untuk pulang. Pendeta ini iba akan melihat seorang wanita yang sudah tua ini. Dia berkata kepada wanita tua ini, "Ibu, kenapa ibu di sini? Saya mau pulang, udah nggak ada lagi kendaraan Pak." Lalu dia bilang, "Oke, ibu rumahnya di mana?" Dikasih tahu Bapak Saudara rumahnya di mana. Dan Pak Pendeta ini menawarkan, "Kalau gitu ibu mau nggak saya antarkan?" Lalu Pak Pendeta ini bilang, "Ibu mau nggak saya antarkan?" Si ibu ini bilang, "Oke, saya mau diantarkan Pak, terima kasih atas kebaikannya." Lalu dibawalah si ibu ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pendeta ini lupa bahwa ada sesuatu yang tertinggal di gereja itu. Lalu dia bilang sama ibu ini, "Bu, bisa nggak kita singgah sebentar? Kebetulan rumah ibu lewat dari gereja kami, saya seorang pendeta, kita singgah sebentar di gereja, ada yang tertinggal." Lalu Bapak Saudara mereka pergi ke gereja itu. Lalu ketika mereka pergi ke gereja itu, ibu itu masuk dan dia lihat ada taplak meja. Lalu dia bilang kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, saya sepertinya nggak asing dengan taplak meja ini." "Ibu kenal dengan taplak meja ini?" "Iya." "Tolong Pak Pendeta coba lihat, ada nggak di ujung taplak meja itu ada inisial RH?" Lalu Pak Pendeta ini naik, dia lihat, "Iya benar Ibu." Lalu ibu ini bilang, "Pak Pendeta, ini taplak meja yang saya jahit sendiri. Dan saya nggak tahu bagaimana taplak meja ini kepada Bapak." Lalu Pak Pendeta bilang, "Saya beli pasar loak Bu. Saya bisa beli di tempat pasar bekas. Tapi ya sudahlah, karena ini udah Bapak pasang nggak apa-apa." Lalu Pak Pendeta ini antar si ibu itu. Lalu besoknya Natal Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Besoknya Natal jemaat mulai berdatangan. Tiba-tiba ada seorang bapak tua melihat taplak meja itu, dia kaget Bapak Saudara. Lalu dia bertanya kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, Bapak dapat taplak meja
meja ini dari mana? Lalu pendeta ini bilang, saya beli di Pasar loh. Apakah di ujung dari taplak meja ini ada tulisan RH? Loh kok Bapak tahu? Loh Bapak ini bilang, itu inisial nama saya. Kok bisa Pak? Iya, ini dijahit oleh istri saya. 35 tahun yang lalu kami terpisah oleh karena Perang Dunia Kedua. Pak pendeta ini nangis. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Jebol plafon, ada maksud Tuhan. Jebol plafon Pak pendeta nggak bisa nerima bahwa besok mau Natal kenapa harus ini terjadi? Karena ternyata ada orang yang mau diberkati oleh Pak pendeta ini lewat perpisahan mereka yang 35 tahun. Lalu pendeta ini bilang kepada Bapak ini, Pak, mari saya antar Bapak. Saya tahu di mana istri Bapak. Lalu dia bawa ini orang tua kepada perempuan tua yang tadi dia antarkan, dan mereka saling berangkulan karena sudah 35 tahun mereka nggak ketemu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir nggak ada waktu lagi. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kok nggak bisa, Tuhan tolong kami, ini udah mepet waktunya. Tuhan kenapa nggak bisa tolong kami, Tuhan waktunya sudah sangat mendesak. Kita nggak tahu ada rancangan Tuhan di balik waktu yang mendesak itu. Karena saya percaya apapun itu dia adalah Allah Immanuel yang tidak pernah dibatasi oleh waktu, karena dia punya yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang kita pernah pikirkan dan bayangkan. Pemikiran Pak Pendeta hanya melihat plafon. Pemikiran pendeta hanya bisa melihat bagaimana nanti jemaat besok mau datang. Tapi dia lupa, ada sesuatu yang dia tidak tahu, yang hanya Tuhan yang tahu. Ada salah seorang jemaatnya yang sudah bertahun-tahun berdoa, sudah bertahun-tahun bergumul, karena tidak pernah ketemu dengan istrinya. Tetapi lewat hanya plafon yang jebol, lewat waktu yang tidak sempat lagi. Seandainya itu jebol hanya 1 minggu sebelum Natal, mungkin itu taplak meja tidak ada di situ. Mungkin plafon itu bisa diperbaiki. Tetapi Pak Pendeta ini nggak tahu, ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika dia melihat itu, dia berkata, Engkau adalah Allah Immanuel yang merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Amin Bapak Saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar Bapak Saudara, kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya kami alami masalah? Kok bisa ya kami alami persoalan? Padahal persoalan itu sedang diuji Tuhan untuk membawa kita kepada suatu berkat yang luar biasa. Saya kadang-kadang dalam pelayanan bertanya sama Tuhan, Tuhan, ketika kami berdoa untuk jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang di gereja malah nggak datang. Saya berpikir, Tuhan kok jadi terbalik Tuhan. Tapi saya akhirnya bentikan, udahlah nggak usah berdoa lagi. Tiba-tiba jemaatnya datang Bapak Saudara. Lalu saya berpikir, Tuhan berarti saya nggak perlu berdoa lagi. Tapi saya percaya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tuhan maksudkan adalah supaya kita bersandar dan berserah kepada Tuhan. Bukan kita yang atur. Kadang-kadang ketika saya berdoa Tuhan bawa jiwa-jiwa. Lalu Tuhan bawa jiwa-jiwa ke gereja saya bilang, itu kan karena doa saya. Tetapi Tuhan mau katakan, bukan karena kamu, tapi karena Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kita dengan ketidakterbatasan yang luar biasa. Waktu tidak bisa membatasinya, tetapi Allah kita akan senantiasa menyertai kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-27 dia berkata begini sampai ayat ke-28. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah Immanuel adalah Allah yang tidak pernah dibatasi oleh yang namanya situasi, tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi. Pada waktu itu mereka ada di tengah laut. Dari pantai ke laut itu, bagaimana bisa datang seorang penolong, bagaimana bisa datang seorang yang bisa membantu mereka untuk keluar dalam masalah mereka. Tetapi alam tidak akan pernah membatasi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alam tidak akan pernah membatasi bahwa dia tetap adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan yang terbaik, yang termanis, yang terindah Bapak Saudara. Kadang-kadang kita berpikir Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah di tempat ini bagaimana kami bisa maju? Wah anak-anak saya di desa yang terpencil, bagaimana bisa mengecap pendidikan yang luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Saudara, ketika Tuhan bekerja, dia akan mengatakan kepada kita, pengaruh situasi tidak akan berarti bagi Tuhan, karena Tuhan punya cara yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami pelayanan beberapa tahun yang lalu, saya melihat ada seorang gadis yang sering datang ke tempat pelayanan kita di gereja. Saya sering iba melihat anak gadis ini. Dia masih gadis, tapi kakinya satu pendek sebelah. Dan dia berjalan itu nggak jelas Bapak Saudara. Ya, dia berjalan. Lalu saya pikir-pikir Bapak Saudara, apa yang terjadi dengan gadis ini nanti? Orang tuanya sudah meninggal dua-dua.
Jadi apa yang dialami Godis ini sepertinya itu masalah yang bertumpuk-tumpuk. Udah dia cacat, udah dia nggak punya orang tua. Apa yang bisa diharapkan dengan situasi dan kondisi yang ada? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu bagaimana Tuhan memulihkan hidup dia, bagaimana Tuhan memberkati dia, tapi dia tetap rajin. Ketika dia ibadah, dia nangis di hadapan Allah. Ketika dia ibadah, dia angkat tangan menyerah kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba ada seorang datang kepada dia dan berkata, mau nggak kalau saya bawa kamu kerja? Dia bilang, kerja apa Bu? Nggak apa-apa, kamu saya bawa kerja aja. Tapi saya cacat, ada pekerjaan yang bisa nanti kamu kerjakan dengan kondisi tubuh kamu yang seperti itu. Akhirnya dibawa Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dibawa, saya berpikir Tuhan, ya terserah Tuhan sajalah. Dan beberapa tahun kemudian dia pulang, dia bilang begini, Pak Pendeta, terima kasih Pak. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan Allah Immanuel. Yang Allah yang menyertai dengan luar biasa. Lalu saya bilang sama dia, kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu? Saya dibawa oleh ibu itu beberapa waktu yang lalu saya dibawa kerja ke tempat dia. Saya diajari menjahit. Saya diajari ini dan ini dan ini. Dan dia bilang begini Bapak Saudara, dulu saya belajar menjahit Pak. Tapi hari ini saya ada punya 5 anggota untuk menjahit. Dan kami sudah banyak pesanan-pesanan. Dan hari ini kami diberkati dengan luar biasa. Saya bilang kondisimu ternyata tidak membatasi. Masalah kakimu ternyata tidak membatasi. Masalah orang tuamu yang sudah tidak ada, engkau yatim piatu ternyata tidak membatasi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita, yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, ini bukan dongeng, ini bukan cerita hayalan belaka. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang hanya ada dalam hayalan. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang sembarangan. Tetapi dia hari ini berkata di akhir tahun 2020 dalam tema Natal kita Bapak Saudara, dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menolong kita, Allah yang peduli kepada kita. Dan saya mau katakan kepada kita, mari buktikan jangan hanya sekedar kita menjadi orang menjadi Kristen, tapi kita nggak pernah melihat ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan gak tolong kita, tapi kita menutup mata akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kami baru pertama kali ditempatkan Bapak Saudara, orang berkata kepada saya bahwa Silitonga itu walaupun pendeta dia adalah DKI, saya pikir daerah khusus ibu kota, ternyata dia adalah di bawah ketiak istri. Kenapa orang berkata begitu Bapak Saudara? Karena begitu kami ada di tempat itu saya gak tahu mau kerja apa. Dulu waktu di Medan saya masih kerja Bapak Saudara. Begitu sampai di situ kan istri saya kerja. Dan kata-kata ini menekan saya. Kata-kata ini seperti merendahkan saya. Saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya uang, saya nggak punya pendapatan yang membuat orang-orang berkata dia DKI. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi. Engkau adalah Allah Immanuel. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya akan puasa 21 hari. 3 hal yang saya minta pada waktu pertama kali kami situ. Saya bilang sama Tuhan, yang pertama, Tuhan jangan biarkan orang mengatai saya DKI. Karena mereka akan berdosa. Karena istri saya nggak pernah menundukkan saya. Istri saya tetap tunduk kepada saya. Yang kedua, buka penghasilan bagi saya. Supaya orang jangan memandang sebelah mata kepada saya. Dia akan hidup di bayang-bayang istrinya. Dia hidup karena gaji istrinya. Dia hidup karena pendapatan istrinya. Jangan sampai orang berdosa oleh karena itu. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, ini yang paling penting Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan, buka pelayanan di Sigotong. 21 hari saya puasa Bapak Saudara. Saya terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Begitu selesai puasa 21 hari, enggak sekejap mata itu semua terjadi. Ada tantangan yang kami hadapi, ada masalah yang kami hadapi. Kami coba untuk datang beberapa orang dan berkata, bagaimana, mau nggak jadi jemaat? Waduh Pak Pendeta, kami sudah ada anggota jemaat. Lalu saya coba Bapak Saudara, saya coba untuk buka usaha di daerah kami. Dan ketika kami buka usaha Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami nggak punya kendaraan. Kenapa? Karena harus dibawa ke Pekan. Lalu saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Saya udah puasa loh Tuhan. Tetapi dengan seiring waktu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mulai ubah dan Tuhan mulai ubah. Dan saya melihat bahwa ternyata situasi yang selama ini saya katakan gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita percaya Dia adalah Allah yang ajaib, Allah Immanuel, yang hari ini Dia katakan Dia tetap adalah Allah yang sama, menyertai kita dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. 3 hal yang perlu kita pahami hari ini. Dia tidak dibatasi oleh jarak Bapak Saudara. Jangan berpikir karena pertolongan terlalu jauh,
dia nggak bisa tolong kita. Dia bisa buka cara untuk menolong kita. Yang kedua, waktu. Apapun itu yang terjadi, Bapak Saudara. Kita pikir ini sangat mendesak, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik kepada kita. Situasi dan kondisi Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang luar biasa, yang untuk memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau Allah Immanuel. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan dari perkataan kami saja, tapi ini keluar dari hati kami bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Seringkali waktu, jarak, dan situasi mempengaruhi kami. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dan bagaimana mungkin? Ini pertanyaan yang seringkali muncul dan terus muncul dalam hidup kami. Tapi kami percaya hari ini bukan secara kebetulan Immanuel ini menjadi tema Natal. Karena kami tidak tahu tahun 2021 apakah akan semakin baik atau akan semakin buruk. Apakah akan semakin pulih atau akan semakin parah. Kami tidak bisa membayangkan apa yang ada di depan kami pun kami tidak bisa bayangkan, apalagi apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi satu hal yang pasti, apapun itu yang terjadi, kami hari ini tetap mengimani Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan bagi kami, tapi yang pasti iman kami berkata, Tuhan rancangkan damai sejahtera bagi kami. Berkati kami seluruh yang boleh mendengarkan firman ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini dengan sukacita besar dari Allah, dan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang diberkati dan berkemenangan, karena Dia Allah Immanuel. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 27 Desember 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah onsite dan online hari ini. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan persepuluhan umum, persepuluhan diakonia, atau persembahan lainnya. Sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal Menara 2. Pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah awal tahun. Seluruh jemaat dan pengerja kami undang untuk ikut serta dalam ibadah perdana di tahun baru ini. Nanti ibadah akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama jam 9 WIB dan ibadah kedua jam 11 WIB. Dan seluruh ibadah juga disiarkan secara langsung lewat Facebook GBI Tarutung Kota. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mengikuti ibadah. Ibadah mesbah keluarga dan puasa dan ibadah youth sudah diliburkan dan kembali aktif pada bulan Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu semuanya untuk bagi berdiri bersama.
damai serta-Ku limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kita, mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Untuk persembahan Bapak Ibu boleh diserahkan di pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.